Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perampok yang meminta transfer uang dan merampas ponsel korbannya di Binjai tertangkap. Motifnya pelaku terlilit hutang. Warga desa Sukaramai Langkat resah dengan serbuan lalat. Jay Sangker alias Rakes terdakwa kasus perintangan jurnalis divonis 1 tahun penjara. Kita ke informasi pertama. Pelaku pencurian dengan kekerasan di Batubara mencoba kabur saat akan ditangkap polisi. Ia melompat ke dalam sungai untuk menghindar dari kejaran polisi. Karena jumlah polisi yang banyak, pelaku pun berhasil ditangkap. Aritato nekat terjun ke kubangan lumpur saat akan disergap. Usahanya untuk kabur sia-sia karena ia sudah terkepung anggota polisi. Aritato merupakan salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan. Ia juga residivis kasus yang sama dan telah 3 kali dipenjara. Tersangka ditangkap setelah merampas tas milik pengemudi mobil pada 6 Juli lalu. Tas yang berisikan ponsel dan uang tunai dibawa kabur tersangka bersama rekannya setelah mengancam korban. Usai mencuri, tersangka bersembunyi di desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Bahwa Aritato itu merupakan residivis kasus curas, yang mana dia sering melakukan curas, perampasan terhadap barang milik korban, yang terlebih dahulu melakukan pengancaman terhadap diri korban. Yang mana pada saat itu korban melakukan perlawanan dan berusaha lari menghindari dari pengejaran polisi, melompat ke sungai. Demikian juga anggota kita juga ikut melompat ke sungai sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Aritato. Diancam. Polisi kini masih mengejar pelaku lain yang juga terlibat dalam pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Masih ingatkah Anda kasus perampokan dengan korban seorang perempuan dan anak di Komplek Brahrang Asri Bijai? Setelah 10 hari diburu, polisi berhasil menangkap pelakunya. Motif perampokan pun terkuak, ternyata karena pelaku terlilit hutang. Pada 4 Juli, seorang perempuan yang tinggal di Komplek Brahrang Asri Binjai Barat bersama anaknya dirampok oleh seorang pria. Pelaku mengancam korban. Jika korban tidak menuruti perintah pelaku untuk mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah ke nomor rekening yang diberikan pelaku, korban akan dibunuh. Tak hanya itu, pelaku juga merampas ponsel milik korban. Setelah 10 hari buron, pelarian Indra Gunawan berakhir di perbatasan Medan Aceh. Polisi akhirnya dapat menangkap pelaku. Dari catatan polisi, uang sebesar 5 juta rupiah yang ditransfer oleh korban ke rekening istri pelaku untuk membayar utang kepada majikannya dan sebagian uang digunakan pelaku untuk kabur. Pelaku juga merampas ponsel korban. Aksi nekatnya itu dilakukan karena pelaku terlilit utang. Saat itu juga pelaku minta uang, tapi karena korban tidak mempunyai uang, sehingga pelaku meminta untuk ditransfer. Dan saat itu juga pelaku menyebutkan rekening daripada istri pelaku. Pelaku kabur ke arah Aceh dan untuk bersembunyi, pelaku bersembunyi di daerah Biren Aceh. Ya. Dan untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dengan pengenaan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Salah seorang begal sadis di Medan akhirnya tertangkap polisi. Terakhir kali pelaku dan rekannya melakukan tindak kejahatan merampas sepeda motor dan menebas tangan korbannya hingga nyaris putus.
Pada 8 Juni kemarin, kelompok begal sadis merampas sepeda motor seorang karyawan bernama Mustaqim di Jalan Sei Mencirim, Simpang Jalan Jati Pasar 2. Diduga korban yang datang dari arah Binjai sudah diikuti oleh kelompok ini. Selain merampas sepeda motor, para pelaku juga menebas tangan korban hingga pergelangannya nyaris putus. Korban pun ditinggal oleh pelaku dalam keadaan luka parah. 1 bulan bergulir, Polsek Sunggal akhirnya menangkap salah satu pelakunya yang masih remaja, RBF, yang saat itu sedang nongkrong. Saat diinterogasi, pelaku sempat menyangkal keterlibatannya dalam kelompok begal tersebut. Namun setelah rumah pelaku digeledah, polisi justru temukan barang bukti senjata tajam, pakaian yang dibeli pelaku dari hasil membegal serta sepeda motor. Pelaku mendapat upah Rp800.000 dari penjualan sepeda motor hasil begal. Berinisial Rian Budi Falevi, 16 tahun, yang mana yang bersangkutan melakukan aksi begal sadis yang melukai korban yang tangannya hampir putus. Yang diamankan, kita berhasil mengamankan 1 buah motor yang digunakan ketika tersangka tersebut melakukan perbuatannya, 1 buah jaket yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut, dan juga baju yang dari hasil kejahatan. Pelaku mengakui ia sudah terlibat 5 kali pembegalan di wilayah Sunggal. Saat ini polisi masih mengejar anggota kelompok begal lainnya yang bekerja sama dengan RBF. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Sepasang suami istri yang diduga merupakan sindikat perdagangan orang antar provinsi berhasil ditangkap. Kedua pelaku melakukan tindak kejahatannya dengan modus membuka lowongan pekerjaan melalui media sosial. Yudi Hidayat dan Wiwin Fitriana ditangkap Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Pasangan suami istri ini ditangkap di rumahnya setelah polisi mendapat laporan adanya penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tidak memenuhi syarat. Dalam melakukan kejahatannya, kedua tersangka menggunakan modus membuka lowongan pekerjaan melalui media sosial. Pelaku kemudian mendatangi korbannya dan meminta korban menandatangani sejumlah dokumen palsu sebagai persyaratan. Jika di kemudian hari korban kabur atau berhenti dari pekerjaan, mereka harus membayar uang sebesar Rp25 juta. Modusnya itu adalah memang mereka itu membuat lowongan kerja melalui Facebook. Kemudian si korban menghubungi pelaku melalui Messenger. Setelah menghubungi pelaku, si pelaku ini langsung mendatangi korbannya. Nah, waktu mendatangi korbannya, si pelaku ini masih berada di Malaysia. Jadi mereka itu datang ke si Canang Belawan ini, kebetulan korbannya adalah orang Canang, mendatangi mereka ke Canang dari Malaysia dengan membawa formulir pendaftaran yang seolah-olah resmi, yaitu dari PT Ceger Saribuana yang beralamat di Jakarta. Atas perbuatannya, kedua pasutri terancam hukuman 10 tahun penjara. Mereka kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.